Halo guys, terbukti apa yang pernah disampaikan oleh Bang Rocky Gerung terhadap Pak Erlangga, bahwa Pak Erlangga akan diamputasi oleh Pak Jokowi. Dan tidak hanya itu, terkait pemberitaan majalah Tempo, juga terbukti soal Pak Jokowi ingin menguasai Golkar. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya dan silahkan sahabat-sahabat komentari. Saya bilang, Pak Erlangga, Anda akan diamputasi oleh Jokowi itu. Dia keluar, nggak mau dengar suara saya. Jangan kan? Gue nggak pernah salah bikin analisis gitu. Mungkin dia tersinggung. Saya bilang, Anda akan diamputasi oleh Presiden Jokowi. Dia langsung berdiri. Saya masih tegur, Pak Erlangga mau kemana? Kan Anda undang saya bicara, kenapa Anda mau tinggal tuh? Saya minta izin ya. Silakan itu. Jadi hal semacam ini bisa diduga dengan kalau otak kita jalannya benar, kita bisa tahu tuh ujung dari Erlangga ada di mana itu. Apalagi dengan peristiwa Jakarta hari-hari ini kan. Jadi sebetulnya sesuatu yang dengan gampang kita duga itu tinggal tunggu waktu aja. Kenapa? Karena Jokowi nggak mau Erlangga buka seluruh kejahatan Jokowi ketika Jokowi lengser. Erlangga tahu semuanya tuh. Simple. Gila ya, Tempo nih dari dulu nggak pernah salah ngasih prediksi. Kemarin si Bahlil udah dikambing hitamkan, Gibran udah dikambing hitamkan. Dan bener ternyata yang pengen ngerebut posisinya si Erlangga itu Jokowi sendiri. Oh my god. Bapak siapa sih yang kelihatannya pelongo-pelongo, ngah-ngoh gitu ya. Tapi ternyata licik, jahat banget. Villain gak sih menurut kalian? Ya, sahabat era sekalian. Nah, ini nih orang-orang yang sebagaimana kita ketahui bahwa Agus Gumiwang Kartasasmita akhirnya menjadi PLT, Ketua Umum Partai Golkar. Tapi ngakaknya, anehnya, jabatan PLT itu hanya akan dia jabat 7 hari saja. Sementara hari ini 13 sampai tanggal 20 nanti atau 21 lah, 8 hari. Kenapa begitu? Karena Munas Golkar akhirnya digelar sesuai dengan yang disebutkan Agus Gumiwang, yaitu tanggal 20 malam itu akan ada pembukaan Munas. Sementara Mukernas Rapimnas sebelumnya pada pagi atau siang harinya. Artinya nanti pada tanggal 21 Agustus sudah akan kita ketahui siapa yang akan menjadi Ketua Umum definitif Golkar, dan yang paling penting di mana posisi Istana Lama, baik Gibran maupun Jokowi. Nah, sahabat sekalian, untuk tahu path seperti itu, jalan seperti itu, maka kita harus tahu siapa sesungguhnya Agus Gumiwang Kartasasmita. Nah, ini nih yang penting. Ya, coba kita lihat, ini ada satu berita yang bisa kita bacakan untuk mengetahui secara persis sosok seperti apakah sesungguhnya Agus Gumiwang ini. Ya, orang siapa dia? Siapa yang kemudian menggunakannya sebagai kuda Troya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Coba kita baca ya. Dengan membaca ini kita tahu, oh ternyata dia di sana ya. Oke, sebagaimana dilansir Detik News ya, profil Agus Gumiwang Caketum Golkar, loyalis Jokowi, inisiator relawan Prabowo. Ini Jakarta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi salah satu kandidat kuat Caketum Golkar pengganti Erlangga Hartarto yang telah mengundurkan diri. Agus merupakan loyalis Jokowi dan pernah mendirikan relawan pendukung Prabowo Gibran. Dilansir laman Kemenperin.go.id, pria kelahiran Jakarta 3 Januari 1969 ini terpilih, beda 1 tahun saja sama saya, menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yang merupakan periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Agus Gumiwang juga pernah dilantik menjadi Menteri Sosial pada 24 Agustus 2018 hingga 20 Oktober 2019. Loyalis Jokowi. Agus Gumiwang sejatinya adalah loyalis Jokowi sejak zaman pencapresan periode pertama pada tahun 2014 silam. Kala itu Golkar di bawah kepemimpinan Ketum Abu Rizal Bakri memutuskan mengusung Prabowo Subianto Hatta Rajasa ke Pilpres 2014 dalam bangunan koalisi Merah Putih dalam kurung KMP. Kala itu Agus Gumiwang memilih mendukung Jokowi di Pilpres. Beda pilihan capres pada 2014 ini berujung pemecatan Agus Gumiwang dari Golkar. Sejumlah elit Golkar turut dipecat gara-gara beda pandangan soal Pilpres 2014 silam. Sekarang yang berbeda pendapat itu adalah KIB ya, koalisi Go Anies yang jaketnya sering saya pakai ya. Jadi Andi Sinulinga, kemudian Andi siapa lagi ya, kemudian Mirwan Fauli, kemudian Sirajuddin Wahab. Itu orang-orang yang berbeda jalan dengan pengurus Golkar dan memilih untuk mendukung Anies Baswedan. Unfortunately belum menang, yang menang calon Golkar yang beneran ya. Agus Gumiwang bersama sejumlah tokoh yang dipecat Golkar itu kemudian menggelar Munas Golkar di Ancol akhir 2014 silam.
Nah disinilah Jokowi cawe-cawe ya. Agus Gumiwang terpilih menjadi wakil ketua umum kala itu. Perpecahan Golkar berjalan panjang sampai akhirnya kedua kubu sepakat bersatu menggelar munaslup yang membawa kepemimpinan Golkar jatuh ke tangan ketum Setia Novanto. Di era Setia Novanto, status Agus Gumiwang dipulihkan. Ia pun kembali menjadi salah satu ketua Korbit, jabatan yang cukup berpengaruh. Inisiator relawan Prabowo. Agus Gumiwang merupakan salah satu inisiator relawan Prabowo yang cukup besar di Pilpres 2024. Ia mendirikan posko pemilih Prabowo Gibran Kopi Pagi. Wah, luar biasa. Di Jalan Taman Gumenawarman Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah mahal ini ya. Posko tersebut untuk mendukung pasangan calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Kim menang satu putaran pada Pilpres 2024. Agus Gumiwang merupakan Ketua Dewan Pembina Kopi Pagi. Peresmian posko itu digelar pada 30 Oktober 2023 yang dihadiri langsung Prabowo Subianto. Prabowo juga menyaksikan prosesi pemotongan nasi tumpeng sebagai lambang peresmian posko itu. Agus Gumiwang memberikan potongan pertama tumpeng itu langsung ke Prabowo. Koordinator Kopi Pagi Hasan mengatakan melalui posko itu pihaknya menargetkan mendongkrak suara untuk pemenangan duet Prabowo Gibran. Kopi Pagi ini bekerja di wilayah Sumatera dan Jawa. Adapun alasannya yakni karena dua pulau itu diyakini dapat mendongkrak suara bagi Prabowo Gibran. Ya, ini ada juga video sambangnya DPP Golkar. Yusuf Hamka serahkan surat pengunduran diri ya, dan suratnya ditulis tangan kayaknya ya. Ada yang komentar bau-baunya udah kecium nih, kudeta cuma mengincar kendaraan bagi para baginda-baginda yang haus-haus kekuasaan dan bisa menekan rezim mendatang untuk mengikuti seleranya. Wah, kak. Sudah semakin terang. Saudara sekalian, sekarang ini ya pertanyaannya adalah Agus Gumiwang ini alatnya Jokowi atau alatnya Prabowo atau alat keduanya. Tapi begini saudara sekalian, kalau seandainya Anies disingkirkan ya, mereka berhasil menyingkirkan Anies dari panggung politik, maka panggung politik ke depan itu akan berhadapan kelompok Prabowo dan kelompok Jokowi. Kalau Kodari misalnya yakin mereka bisa berkoalisi, enggak. Saya enggak yakin. Yang saya yakini adalah tidak ada yang namanya presiden mau disetir orang lain. Maka Prabowo tidak akan pernah disetir oleh Jokowi. Pasti tidak mau. Ya. Nah, pertanyaannya adalah Jokowi atau J itu butuh survive. Karena dia butuh survive, maka inilah yang terjadi ya, mengkudeta partai besar seperti Golkar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau seandainya Agus Gumiwang tidak mendapatkan posisi yang strategis, bagaimana caranya agar dia kemudian mendapatkan keuntungan dari zigzag politiknya ikut menumbangkan Erlangga? Maka bisa jadi ya skenario yang dibuat J, baik Erlangga, Agus Gumiwang maupun Bahlil itu tersandra. Artinya mereka ini sosok-sosok yang bisa disandra anytime oleh J. Karena itu pasti akan mengikuti kemauan J, dan J tahu betul ya, tidak ada yang tidak bisa dikutak-katik permasalahannya. Apalagi kalau Anda sebagai pejabat publik tiba-tiba mempunyai harta yang nggak kira-kira ya, punya tempat yang nggak kira-kira mahalnya dan lain sebagainya, punya jabatan strategis, kira-kira kalau Anda tidak korup, hebat sekali. Karena jabatan itu tidak memberikan Anda pendapatan apa-apa kalau Anda jujur. Karena itu semua pasti sudah tersandra. Jadi terpaksa mengikuti skenario itu. Barangkali saja ketum yang baru atau PLT ini tidak cocok dengan ketum yang lama, ingin disingkirkan dan dia ingin ikut berkompetisi. Tapi sekali lagi, kompetisi itu sudah dibatasi, sudah dipagari oleh Pak D. You name it. Bahkan calon-calon ketum Golkar lainnya juga jangan-jangan sudah tersandra semua. Itu yang jadi persoalan ya. Karena itu ya mau tidak mau dia harus mengikuti kemauan Pak D. Tapi besok-besok bisa jadi kemudian terjadi pengkhianatan. We don't know exactly ya. Pak D kan mengandalkan jabatan Gibran sebagai wakil presiden. Tapi apakah itu cukup powerful atau tidak? Jadi sederhana, siapa yang berkhianat akan dikhianati. Yap, sangat mengerikan apa yang menjadi permainan politik dari Pak Jokowi. Dan kita hanya bisa berharap pasca pelantikan Pak Prabowo bisa mengkelirkan semua permasalahan-permasalahan yang seperti ini, termasuk kebrutalan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan semena-mena melakukan apa saja demi ambisinya terhadap kekuasaan. Dan itu yang kita harapkan kepada Pak Prabowo sebagai presiden yang terpilih. Mudah-mudahan saja tidak dijadikan boneka oleh Pak Jokowi. Dan kita berharap apa yang menjadi perilaku-perilaku Pak Jokowi dan keluarga-keluarganya yang terseret dalam perusakan demokrasi dan ambisinya terhadap kekuasaan, rela menyengsarakan rakyat, bisa mendapatkan sebuah karma dan bisa dihukum sesuai dengan apa yang selama ini dia lakukan terhadap negara dan rakyat.
Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang sahab, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.